Namaku Pina. Aku hanya gadis desa biasa, anak dari seorang penjual sayur keliling. Hidup kami jauh dari kemewahan, tapi ibu selalu mengajarkanku satu hal. Jangan pernah menyerah meski dunia memandang rendah. Di sekolah, aku sering dianggap sebelah mata. Teman-teman mencibir penampilanku, mengejek latar belakang keluargaku. Tapi aku terus belajar, diam-diam, tanpa banyak bicara, sampai satu hari, segalanya berubah. Sebuah acara pertemuan wali murid mengungkap siapa aku sebenarnya. Bukan lewat pakaian mahal, bukan lewat status sosial, tapi lewat sebuah pidato yang mengguncang seluruh ruangan. Hari itu, untuk pertama kalinya, dunia belajar membungkuk kepada orang seperti kami. Dan aku sadar, meski berasal dari desa terpencil, harga diri kami tak pernah bisa diukur dengan harta. Namaku Pina. Sejak kecil aku tinggal di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalannya masih berbatu, sinyal susah, dan kalau hujan, beceknya bukan main. Tapi bagiku, desa itu adalah dunia. Di sanalah aku tumbuh bersama ibu. Hanya berdua, karena ayah sudah lama meninggalkan kami, entah kemana. Ibu bukan orang berpendidikan tinggi. Ia hanya lulusan SD, tapi semangatnya, aku rasa, bahkan langit pun akan iri. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, ibu sudah bangun. Tangannya sibuk menyiapkan sayur mayur dari kebun pinjaman tetangga, untuk dijual keliling kampung. Kadang naik sepeda, kadang hanya jalan kaki bawa keranjang besar di kepala. Aku nggak bisa ngasih kamu warisan, nak, kata ibu suatu malam sambil mengurut kakinya yang pegal. Tapi kamu harus sekolah tinggi. Ilmu itu satu-satunya yang gak bisa dicuri orang. Kata-kata itu menancap dalam. Sejak saat itu, aku berjanji dalam hati, aku akan belajar sekeras mungkin. Bukan demi nilai semata, tapi demi membalas pengorbanan ibu yang tak pernah meminta apapun dariku. Kecuali satu, jangan menyerah. Setiap hari aku berangkat sekolah dengan seragam yang warnanya mulai pudar. Tasku sudah bolong di sudutnya, dijahit berkali-kali dengan benang warna-warni. Sepatuku? Jangan ditanya. Solnya sudah ditambal dengan lem Alteco, dan bagian depannya pernah aku ikat dengan karet gelang agar tak terlepas. Tapi aku tak malu. Aku belajar menerima keadaanku, bahkan bersyukur masih bisa sekolah. Nilai-nilaiku selalu bagus. Hampir tiap semester aku masuk 3 besar. Dan untuk itu, aku bersyukur. Masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah lingkungan. Sekolahku bukan di desa. Aku bersekolah di SMP favorit di kecamatan sebelah. Mayoritas siswanya anak-anak dari keluarga berada. Banyak yang diantar mobil, dibekali uang jajan tebal, dan gadget canggih di tangan mereka. Sementara aku, naik angkot yang penuh sesak. Kadang jalan kaki 2 kilometer kalau angkot tak kunjung lewat. Uang jajanku pas-pasan. Kadang hanya cukup untuk beli air mineral di kantin. Awalnya aku kira mereka akan biasa saja padaku. Tapi aku salah. Tas lo udah kayak karung beras. Nggak malu apa? Pina, kamu beneran bawa bekal dari rumah? Gitu doang lauknya. Lo anak penjual sayur kan? Wah, beda kasta nih. Aku tak pernah membalas. Aku hanya diam. Aku tahu, jika aku menanggapi, mereka akan makin menjadi-jadi. Jadi aku hanya menjadikan semua itu bahan bakar untuk membuktikan satu hal. Aku bisa lebih baik dari mereka, tanpa harus seperti mereka. Dan ya, waktu membuktikan. Tahun pertama aku duduk di peringkat 2. Tahun kedua, aku naik jadi peringkat 1. Tapi tetap saja, seolah keberhasilanku tak cukup untuk membuat mereka berhenti meremehkan. Sampai suatu hari, datang pengumuman dari wali kelasku. Anak-anak, minggu depan ada pertemuan wali murid. Semua wajib bawa orang tuanya ya. Ada pembagian rapor dan juga sambutan dari kepala sekolah. Aku langsung diam. Wali murid? Aku bahkan tak yakin ibu mau datang. Bukan karena tak mau, tapi aku tahu. Ibu paling tidak suka berada di tengah orang-orang kota yang selalu memandang rendah penampilan.
Ibu masih ingat saat tahun lalu ikut ke acara kelulusan SD-ku dan ada salah satu wali murid yang bisik-bisik menertawakan sendal jepit yang dipakainya. Pulang dari sekolah, aku menyampaikan undangan itu sambil ragu-ragu. Bu, minggu depan ada pertemuan wali murid. Disuruh datang semua. Ucapku pelan. Ibu hanya mengangguk. Tanggal berapa? Aku heran. Bu, ibu yakin mau datang? Kenapa enggak? Nanti, kalau ada yang ngomongin ibu lagi, aku takut ibu jadi sedih. Ibu tersenyum, tapi matanya basah. Dulu ibu mungkin sedih, Nak, tapi sekarang enggak. Biar orang lain mau bilang apa, asal kamu bahagia dan bangga sama ibu, itu cukup. Aku menunduk. Ada sesuatu yang mengganjal di dada. Rasa haru yang sulit dijelaskan. Kadang, orang seperti ibuku memang kelihatan biasa saja. Tapi sejujurnya, mereka lebih kuat dari siapapun yang duduk di kursi empuk mobil mewah. Seminggu menjelang acara, ibu mulai menyiapkan baju terbaik yang ia punya. Bukan baju mahal, hanya blus lusuh yang dulu dibelinya saat kondangan tetangga. Ia setrika dengan hati-hati, dijemur di pagi hari agar tidak bau apek. Di sekolah, teman-temanku mulai membicarakan siapa saja yang akan datang. Mamaku udah siapin hampers buat guru-guru. Ayahku sih bakal bawa proposal sumbangan buat lapangan sekolah. Nanti Pina bawa siapa? Jangan-jangan mamanya nggak punya baju buat ke aula ya? Tawa mereka meledak. Aku diam saja. Tapi malamnya, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu. Ibu tidak tahu kalau ia akan duduk di antara orang-orang yang suka memandang rendah tanpa mengenal lebih dulu. Dan saat hari itu tiba, aku tahu akan ada sesuatu yang mengubah segalanya. Hari yang kutakutkan itu akhirnya datang. Pagi-pagi sekali, ibu sudah bangun, bahkan sebelum ayam berkokok. Kupandangi punggungnya dari balik pintu kamar. Saat ia berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding ruang tamu. Ia menyisir rambutnya yang sebagian sudah memutih, lalu mengenakan blus berbunga yang disetrika dengan rapi semalam. Di tangannya tergenggam sebuah tas kain sederhana, tempat ia menyimpan undangan dan selembar fotokopi KTP, kebiasaan orang desa, selalu siap dokumen. Aku mengenakan seragam lengkap dan merapikan jilbabku. Tak bicara banyak, hanya sesekali saling memandang. Aku tahu ibu sedang gugup. Tapi ia berusaha menutupinya dengan senyum. Senyum yang sama setiap kali ia menjajakan sayur ke rumah-rumah yang menolak beli darinya. Kami naik angkot bersama. Di perjalanan, ibu memandangi jalanan dan anak-anak sekolah yang berlarian di trotoar. Sesekali ia bertanya hal-hal kecil padaku. Itu gedung apa, Nah? Atau, pohon ini bunga apa ya? Seolah sedang mencoba mengalihkan kecemasannya. Begitu tiba di halaman sekolah, aku menarik napas dalam-dalam. Mobil-mobil mewah sudah berjajar. Beberapa wali murid tampak berdiri di bawah tenda, mengenakan baju bermerek, sepatu mengkilap, dan tas selempang yang aku tahu harganya bisa setara uang jajan setahun. Aroma parfum mahal semerbak di udara. Aku berjalan di samping ibu, dan langsung kurasakan tatapan itu. Tajam, penuh penilaian, seolah berkata, apa yang dilakukan orang seperti itu di sini? Ibu yakin mau ikut masuk? Bisikku pelan. Ibu menatapku dan menjawab. Ibu kesini karena kamu minta hadir. Kamu nggak salah pilih orang tua. Aku menahan air mata. Kami memasuki aula bersama puluhan wali murid lainnya. Kursi disusun rapi, dan nama-nama siswa tertulis di secari kertas di depan kursi orang tua mereka. Aku mengantar ibu duduk. Lalu kembali ke bangku siswa bersama teman-teman. Dan saat itulah semuanya bermula. Dari barisan depan, aku bisa mendengar suara bisik-bisik di belakang. Siapa tuh yang bajunya kusam banget? Itu orang tua siapa ya? Gaya kayak pembantu, tapi duduk di sini. Lihat tuh sendalnya. Astaga, ngapain sih datang ke acara begini kalau nggak siap? Aku tahu suara itu. Teman-temanku. Anak-anak yang selalu bicara soal liburan ke Bali, soal HP terbaru, dan soal siapa yang punya mobil baru minggu lalu. Aku ingin berdiri dan berteriak, tapi aku tahu, itu hanya akan mempermalukan ibu.
Ibu hanya duduk diam. Kepalanya sedikit tertunduk. Ia menggenggam tas kainnya erat-erat di pangkuan. Tangannya gemetar. Tapi ia tidak pergi. Ia tetap bertahan di situ. Dan aku semakin yakin, ibu jauh lebih kuat dari yang orang-orang kira. Acara dimulai. Pembawa acara menyapa semua wali murid dengan suara ceria. Suara tepuk tangan menggema di ruangan saat kepala sekolah naik ke podium dan memberikan sambutan singkat. Ia bicara soal prestasi siswa, kerja sama orang tua, dan pentingnya mendidik anak bukan hanya dengan uang, tapi juga teladan. Aku melirik ibu. Ia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk kecil. Kemudian, wali kelas mulai membagikan rapor siswa satu persatu, memanggil berdasarkan urutan absen. Saat satu persatu wali murid maju ke depan, aku perhatikan ekspresi ibu-ibu yang tadi mencibir. Mereka berdiri percaya diri, memamerkan tas mereka, menyapa guru dengan nada tinggi, seperti pamer tanpa kata. Saat namaku belum dipanggil, aku justru makin gugup. Aku tahu, raporku pasti bagus, tapi yang kutakutkan bukan itu. Yang kutakutkan adalah momen ketika semua mata akan tertuju pada ibu, dan bagaimana mereka akan menilainya hanya dari penampilan. Kemudian, wali kelasku bicara. Selanjutnya, kami ingin mengundang wali dari Anandapina, siswa dengan prestasi akademik tertinggi tahun ini. Ruangan hening sejenak. Lalu ibu berdiri. Semua kepala menoleh. Aku mendengar seseorang berbisik. Loh, dia anak penjual sayur itu. Langkah ibu menuju depan terlihat kaku. Tapi pasti. Ia berdiri di samping wali kelas, menerima rapor, dan tak tahu harus bicara apa. Tapi kemudian, wali kelasku tersenyum dan berkata pelan. Terima kasih, Bu. Pina luar biasa. Aku bisa melihat mata ibu mulai berkaca-kaca. Tangannya sedikit gemetar saat menerima map rapor. Ia membungkuk pelan ke arah guru, lalu berjalan kembali ke kursi. Tapi anehnya, saat itu suasana ruangan berubah. Mereka mulai sadar sesuatu yang selama ini mereka remehkan, ternyata berdiri paling tinggi. Saat ibu lewat di samping mereka, tak ada lagi tawa. Hanya tatapan diam yang tak mampu berkata-kata. Dan entah kenapa, saat itu, aku merasa untuk pertama kalinya dunia memberi hormat pada ibu, bukan karena baju yang ia pakai, tapi karena seseorang di podium yang bernama aku. Setelah ibu duduk kembali di kursinya, aku tidak langsung menoleh ke arah beliau. Aku takut. Takut jika melihat wajahnya yang mungkin sedang menahan rasa malu. Tapi lebih dari itu, aku takut mataku tak mampu menahan air yang mulai menggenang. Namun, dari sudut mataku, aku melihatnya. Ibu hanya duduk tenang. Tidak menangis. Tidak tersenyum lebar. Wajahnya seperti biasa, penuh penerimaan, seolah semua sikap orang di ruangan ini tidak lagi penting baginya. Dan di sanalah kekuatannya. Dalam diamnya, ibu memberiku pelajaran tentang martabat. Acara berlanjut. Wali kelas membacakan satu persatu nama siswa berprestasi dari tiap kelas. Saat nama disebut, orang tua dan anak dipanggil maju untuk menerima piagam penghargaan dari kepala sekolah. Beberapa mendapat tepuk tangan meriah. Sebagian hanya sambil lalu. Namun satu hal yang sama, anak-anak yang dipanggil selalu didampingi orang tua yang pantas, di mata mereka, rapi, harum, dengan sepatu mengkilap. Lalu suara mikrofon berderak. Wali kelasku naik ke atas panggung kembali. Kali ini dengan suara yang lebih lantang dan nada berbeda. Selanjutnya, kami akan memberikan penghargaan khusus kepada siswa dengan nilai akademik tertinggi di seluruh jenjang kelas 8. Prestasi ini bukan hanya soal angka, tapi juga konsistensi, keuletan, dan ketekunan. Ia menarik napas sejenak. Suasana aula menjadi hening. Dan penghargaan ini kami berikan kepada Pina Rahayu. Aku membeku. Untuk sepersekian detik, aku tidak percaya dengan yang barusan ku dengar. Padahal aku sudah tahu, nilainya bagus. Tapi tetap saja saat nama itu disebut lantang di hadapan ratusan orang, namaku, dari mulut wali kelas di atas panggung megah, aku seperti ditarik dari alam nyata. Tiba-tiba, seluruh kepala menoleh. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi bisu.
Beberapa teman-temanku bahkan terlihat saling pandang, seperti tak percaya. Ada yang membelalakan mata, ada pula yang mengernyit, seolah otak mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa si anak penjual sayur bisa berdiri di puncak. Langkahku ke panggung terasa seperti mimpi. Lantai aula yang biasanya dingin kini seperti menyala di bawah telapak kakiku. Saat aku melangkah di antara bangku-bangku, aku tak berani menatap siapapun, kecuali satu orang, ibu. Dan di sana, aku melihatnya berdiri. Ibu berdiri dari kursinya, kedua tangannya mengepal di depan dada. Mata yang berkaca-kaca sejak tadi, kini berubah jadi mata penuh keyakinan. Senyum di wajahnya kecil, namun cukup untuk memecahkan seluruh ketakutan yang selama ini menumpuk di hatiku. Aku naik ke panggung. Kepala sekolah berdiri menyambutku. Seorang pria tinggi berambut mulai memutih, dengan senyum yang selalu terasa tulus tiap kali memuji siswa. Ia menyerahkan piagam, map berisi penghargaan, dan sebuah buku agenda sekolah yang ditandatangani langsung oleh pengurus yayasan. "Selamat, Pina," katanya sambil menatapku dalam. "Kamu bukan hanya pintar, kamu juga luar biasa tangguh." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menunduk sambil berbisik lirih. "Terima kasih, Pak." Lalu sesuatu terjadi. Kepala sekolah kembali berdiri ke tengah panggung dan mengangkat mikrofon. Tangannya terangkat, memberi tanda bahwa ia ingin bicara. Semua langsung tenang. "Sebelum kita lanjutkan acara," ucapnya, "izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tak tertulis di susunan acara." Seketika, aula senyap. "Saya ingin bercerita tentang seorang siswi," lanjut beliau. "Dia tidak pernah datang terlambat, tidak pernah lalai mengerjakan tugas. Setiap ulangan nilainya tinggi. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah sikapnya." Mataku mulai panas. Saya pernah melihat dia pulang sekolah sambil menjinjing kantong plastik berisi sayur. Saya pikir dia sedang diminta ibunya belanja. Tapi ternyata, dia membantu ibunya berjualan. Anak ini belajar di malam hari dengan lampu minyak karena listrik di rumahnya sering padam. Dia menyalin materi dengan tangan karena tidak punya printer. Tapi dia tak pernah mengeluh. Beberapa wali murid mulai terdiam. Ada yang terkulai malu, ada yang menunduk. Saya yakin sebagian dari Anda mungkin tadi melihat ibunya. Beliau duduk di deretan bangku belakang. Pakaiannya mungkin tak seindah yang lain. Tapi menurut saya, beliau adalah ibu dengan kebanggaan terbesar di ruangan ini. Kepala sekolah menoleh padaku. Lalu ia menunjuk ke arah tempat duduk ibu. Dan anak yang saya maksud adalah Pina. Semua mata langsung mengarah padaku dan ibu. Kali ini bukan dengan cibiran, tapi kekaguman. Bahkan beberapa guru dan wali murid mulai menepuk tangan, disusul dengan suara riuh tepuk tangan dari seisi aula. Aku melihat ibu. Tangannya menutupi mulutnya. Air matanya menetes. Tapi ia tetap berdiri. Saat seorang guru mendekatinya untuk mengajak naik ke depan, ibu menolak halus. Ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Saya cukup di sini saja, Bu. Cukup tahu anak saya dihargai." Aku menahan isak di atas panggung. Saat itu, aku tak butuh apapun lagi. Tak butuh uang, tak butuh hadiah besar. Karena di hari itu, ibu akhirnya dipandang bukan sebagai penjual sayur, tapi sebagai ibu dari seorang anak yang mereka semua hormati. Dan aku, Pina, gadis desa dari rumah berlantai tanah, berdiri di panggung sekolah mewah, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan cinta dari seorang ibu yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Hari itu, nama yang biasa mereka ejek berubah jadi nama yang menggetarkan satu ruangan. Tepuk tangan itu masih menggema di telingaku bahkan saat aku turun dari panggung. Langkahku terasa ringan, tapi dadaku sesak oleh emosi yang tak bisa kutahan. Aku ingin berlari memeluk ibu, ingin mengatakan betapa aku tak bisa berdiri di atas panggung itu tanpa ketabahan dan doa-doanya setiap malam. Tapi aku tahu ibu tak suka jadi pusat perhatian. Jadi, aku hanya menunduk dan kembali ke bangkuku, masih berusaha menyerap semua yang barusan terjadi. Suasana aula berubah total.
Orang-orang yang tadinya memandang rendah kini mencuri-curi pandang ke arahku dan ibu. Ada rasa canggung di mata mereka. Mungkin malu, mungkin tersadar, atau mungkin mereka baru menyadari bahwa kemewahan tak selalu berarti kehebatan. Kepala sekolah kembali berdiri di depan podium. Tapi kali ini bukan untuk meneruskan acara. Tangannya merapikan mikrofon, wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan keseriusan. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin bicara sebagai seorang guru, bukan hanya kepala sekolah, katanya. Ruangan langsung hening. Semua menoleh ke depan. Aku bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan disampaikan. Saya telah menjadi pendidik selama lebih dari 2 dekade. Sudah ratusan siswa yang saya temui, dari berbagai latar belakang. Ada yang anak pejabat, ada yang anak pengusaha, ada yang bahkan datang ke sekolah dengan pengawalan. Tapi, saya ingin jujur, sebagian dari mereka tidak meninggalkan kesan berarti. Beberapa wali murid mulai gelisah di kursinya. Tapi kepala sekolah tetap melanjutkan. Karena yang meninggalkan kesan bukanlah mereka yang datang dengan mobil mewah atau menyumbang bangunan sekolah. Yang meninggalkan jejak di hati kami, guru-guru di sini, adalah mereka yang datang dengan tekad, dengan kerja keras, dengan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan ilmu. Ia memandangi kami satu persatu. Suaranya dalam, penuh tekanan, tapi tidak menghakimi. Pina adalah contoh nyata. Anak desa, dari keluarga yang sederhana, bahkan jauh dari kata cukup. Tapi ia datang ke sekolah setiap hari dengan semangat, bukan dengan gengsi. Dan hari ini, ia mengajarkan kita semua sesuatu yang mungkin sudah lama kita lupakan. Ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan lebih pelan, tapi menghujam, bahwa ilmu bukan hanya hak orang kaya. Aku melihat beberapa wajah wali murid berubah. Ada yang tertunduk, ada yang menarik napas panjang. Bahkan aku sempat melihat ibu dari teman sekelasku yang dulu sering mengejekku. Kini menatap ibu dengan wajah seperti orang ingin meminta maaf. Kepala sekolah melanjutkan. Seringkali, kita, para orang tua dan pendidik, terjebak dalam kebanggaan palsu. Kita sibuk memamerkan fasilitas, lupa mendidik karakter. Kita berlomba memanjakan anak dengan materi, tapi lupa membangun jiwa mereka dengan nilai-nilai. Wajahnya kemudian menoleh ke arah ibu. Saya ingin berterima kasih kepada ibu dari Pina. Ibu mungkin tidak punya gelar tinggi. Ibu mungkin tidak pernah naik mobil ke sekolah. Tapi ibu berhasil membesarkan anak dengan kekuatan hati dan kedisiplinan yang luar biasa. Suasana aula benar-benar berubah. Tak ada lagi bisik-bisik. Tak ada senyum sinis. Yang tersisa hanya kesunyian dan tatapan tertunduk. Aku tidak tahan lagi. Air mataku menetes di pipi. Diam-diam kuusap dengan tangan agar tidak terlalu kentara. Tapi aku yakin, banyak dari kami yang merasakan hal sama. Saya harap mulai hari ini, kata kepala sekolah menutup pidatonya, kita semua pulang dengan pelajaran baru. Bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar matematika atau bahasa, tapi tempat kita belajar menjadi manusia. Tepuk tangan menggelegar. Kali ini bukan karena basa-basi, tapi karena hati mereka benar-benar tersentuh. Ibu tetap duduk di tempatnya. Tak beranjak. Tapi ada seorang guru perempuan yang menghampirinya. Lalu duduk di samping dan menggenggam tangannya. Mereka bicara pelan. Ibu hanya mengangguk-angguk kecil, sesekali tersenyum, dan matanya tetap basah. Setelah acara selesai, para wali murid satu persatu mulai keluar dari aula. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa dari mereka menghampiri ibu. Salah satunya ibu dari siswa yang paling sering menyombongkan kekayaan keluarganya. Ibu Pina, ya? Katanya pelan. Saya minta maaf. Saya tadi sempat salah menilai. Ibu hanya menjawab singkat. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya ingin anak saya bisa sekolah. Lalu satu persatu datang lagi. Bahkan ada yang menawari bantuan beasiswa. Ada yang menanyakan apakah ibu butuh tambahan penghasilan dari pekerjaan rumah tangga. Tapi ibu menolak halus, dengan wajah tetap tersenyum. Kami tidak punya banyak, kata ibu. Tapi saya percaya,
Kalau anak saya sungguh-sungguh belajar, Tuhan pasti cukupkan jalan. Aku hanya berdiri di kejauhan, memandangi ibu yang hari ini, bukan hanya sebagai orang tua, tapi sebagai guru bagi orang-orang yang hari ini belajar pelajaran paling mahal dalam hidup mereka. Dan saat kami berjalan pulang, kembali ke jalan tanah, kembali ke rumah bambu yang sederhana, aku tahu, hari itu telah mengubah segalanya. Aku bukan lagi sekadar anak penjual sayur. Dan ibu, kini bukan lagi hanya ibu bagiku. Ia adalah kebanggaanku. Dan untuk pertama kalinya, dunia pun membungkuk hormat padanya. Hari itu, aku dan ibu pulang dengan langkah ringan, meski kaki kami melewati jalan tanah berbatu yang sama seperti biasanya. Tapi rasanya, seolah kami sedang berjalan di atas karpet merah. Bukan karena ada yang melihat, tapi karena untuk pertama kalinya, kami merasa dihargai, apa adanya. Sepanjang perjalanan pulang dari sekolah, ibu tidak banyak bicara. Tapi sesekali ia melirikku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan bangga, bahagia, dan lega. Seolah semua luka karena direndahkan selama ini, terbalas hanya dalam satu hari. Aku menggenggam tangan ibu lebih erat dari biasanya. Tapi dari tangan itu, aku tahu, cinta yang membesarkanku lebih tulus dari apapun di dunia ini. Keesokan harinya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Pagi itu, sebelum aku berangkat sekolah, Pak RT datang ke rumah. Ia membawa 2 orang pria yang mengenakan kemeja putih dengan logo Dinas Pendidikan Kabupaten di dadanya. Awalnya aku panik, takut ada apa-apa. Tapi kemudian salah satu dari mereka tersenyum ramah dan berkata, "Pina, ya? Kami dengar tentang prestasimu dan pidato kepala sekolah kemarin. Kami datang membawa kabar baik." Mereka memberitahuku bahwa aku diajukan sebagai penerima beasiswa penuh, hingga SMA oleh pihak kabupaten. Bahkan, jika nilainya terus stabil, aku akan diikutsertakan dalam program persiapan kuliah di universitas negeri. Aku tertegun. Ibu menutup mulutnya sambil menangis pelan. Aku hanya bisa menunduk. Tak tahu harus berkata apa. Tapi itu belum semuanya. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan rapat dewan guru dan memutuskan mengundang ibu sebagai pembicara inspiratif dalam acara parenting bulanan. Bayangkan, ibu, yang dulu hanya dianggap bayangan di sudut aula, kini diminta berdiri dan berbicara di depan orang tua murid. Aku masih ingat ekspresi ibu saat diberitahu. Aku ngomong di depan orang-orang kota. Aku hanya tertawa. Iya, Bu. Karena semua orang sekarang tahu, ibu bukan orang biasa. Hari acara pun tiba. Aula yang dulu terasa dingin kini seperti menyambut hangat. Ibu mengenakan baju batik pemberian salah satu guru, hadiah kecil sebagai penghormatan. Rambutnya disisir rapi, dan di dadanya tersemat pin kecil berbentuk bunga melati. Aku duduk di barisan depan, bersama guru-guru dan beberapa teman sekelas yang kini justru mulai menghormatiku. Ketika ibu naik ke panggung, aula hening. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya mantap. Ia tidak membaca teks. Ia hanya berbicara dari hati. Saya bukan orang hebat. Saya cuma jualan sayur keliling. Tapi saya percaya, anak bukan hanya butuh uang. Anak butuh contoh. Saya tidak bisa ajari Pina matematika, tapi saya bisa ajari dia bangun pagi dan tidak menyerah. Beberapa wali murid mulai menangis pelan. Jangan takut miskin, lanjut ibu. Yang penting jangan berhenti percaya kalau anak kita bisa sukses asal kita dampingi mereka dengan doa dan ketulusan. Tepuk tangan bergema. Tapi kali ini bukan hanya untuk pidato, tapi untuk keberanian seorang ibu yang dulu mereka abaikan, dan kini mereka hormati. Hari-hari setelah itu, hidup kami perlahan berubah. Ibu mulai mendapat tawaran untuk jadi narasumber di komunitas ibu-ibu desa. Banyak yang ingin belajar darinya, bukan tentang bisnis, tapi tentang mendidik anak dengan hati. Warung sayur kecil di depan rumah kami mulai ramai. Banyak yang sengaja datang bukan hanya untuk belanja, tapi untuk mendengar cerita dari ibu. Orang-orang yang dulu pura-pura tidak kenal saat berpapasan di jalan kini menyapa dengan ramah. Sementara itu, aku semakin semangat belajar. Nilai-nilaiku tetap stabil,
Dan aku mulai diundang mengikuti olimpiade tingkat kabupaten. Bahkan, nama Pina beberapa kali masuk artikel media lokal sebagai siswi inspiratif dari pinggiran desa. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, aku bertanya pelan pada ibu. Bu, ibu pernah nyesel nggak hidup susah kayak dulu? Ibu tersenyum, menatap langit malam yang bertabur bintang. Nggak, nah, ibu nggak nyesel. Justru ibu bangga. Karena dari hidup yang susah itulah, ibu bisa melihat kamu tumbuh jadi anak yang nggak gampang menyerah. Dan hari ini, semua itu terbayar. Aku bersandar di bahunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Lengkap? Karena dunia akhirnya belajar membungkuk pada orang-orang sederhana yang selama ini mereka anggap remeh. Dan aku, Pina, gadis desa, anak penjual sayur, kini berdiri di atas panggung kehidupan bukan karena uang, tapi karena cinta yang tak pernah menyerah.